Sebelum ke sesi tanya jawab, mungkin saya akan bertanya kepada teman ngemil yang ada di sini, Bapak Doni Syafar dan juga Pak Danang. Tanggapan mengenai pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Nusli dan Pak Ken tadi. Uh, yang pertama mungkin saya akan bertanya ke Pak Danang ya Pak, tanggapan Mangga. Bapaknya mengenai Omnibus Law yang tadi disampaikan oleh Pak Ken. Silakan Pak Danang. Ya, ini ngobrol santai, sharing santai tentang Omnibus Law di bidang UMKM dan koperasi ya. Ya, saya fokus ke aspek regulasinya ya, dan juga mungkin nanti aspek legalnya. Dari paparan Pak Nuslih dan Pak Ken, uh, hal yang prinsip di dalam sebuah omnibus law adalah um, omnibus law itu kan mencoba menggabungkan, mereduksi atau mengeliminir berbagai regulasi yang terlalu obesitas, terlalu gemuk sehingga tidak efisien. Omnibus law ini mencoba untuk mengefisienkan sebuah regulasi ya dalam undang-undang payung sehingga implemented sampai ke pelaku usaha di tingkat yang terbawah begitu ya, yang paling kecil dalam hal ini adalah UMKM dan koperasi. Sehingga di situ tidak ada kendala-kendala di dalam penyelenggaraan bisnisnya. Um, dalam aspek omnibus law ini yang menjadi perhatian kita bersama ya, ini menjadi perhatian kita bersama baik oleh pemerintah, DPR, pelaku usaha, akademisi, uh, ya itu tindak lanjut dari omnibus law itu sendiri, ya tindak lanjut dari omnibus law itu sendiri ketika omnibus law uh, cipta kerja, ya atau cipta karya ini disahkan, ya kan begini omnibus law UMKM dan koperasi ini adalah part of bagian dari omnibus law cipta kerja kan begitu ya UMKM dan koperasi ini adalah bagian dari undang-undang payung cipta kerja atau cipta karya. Yang menjadi perhatian kita ketika undang-undang itu sudah disahkan, ketika undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja atau Karya itu disahkan dan di dalamnya mengatur norma-norma hukum UMKM dan koperasi, undang-undang itu belum bisa berjalan, belum bisa diimplementasikan. Itu hanya bisa diimplementasikan oleh peraturan pemerintahnya, ya. Jadi nanti akan ada turunan dari undang-undang Omnibus Law di bidang cipta kerja tentang peraturan pemerintah terkait dengan UMKM dan koperasi. Begitu ya. Nah, kita tahu sampai sekarang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau karya yang di dalamnya ada UMKM dan koperasi itu sampai saat ini belum disahkan. Ketika akan diimplementasikan memerlukan instrumen hukum lain yaitu peraturan pemerintah. Ya, itu. Uh, secara secara teknis regulasi ketika peraturan pemerintah sebagai ketika peraturan pemerintah UMKM dan koperasi ini akan diterbitkan itu memerlukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di tingkat peraturan pemerintahnya begitu ya jadi oke, undang-undang payungnya, undang-undang Omnibus Law Cipta Karya atau Cipta Kerjanya disahkan misalnya ya kapan ya tahun ini atau tahun depan gitu ya. Diperlukan lagi peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang Omnibus Law. Nah, ketika peraturan pemerintah terkait dengan UMKM dan koperasi
akan diterbitkan, ini membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pemerintah yang lain yang terkait yang sudah dicantumkan di dalam undang-undang Omnibus Law-nya gitu. Nah, jadi diperlukan lagi sinkronisasi dan harmonisasi di tingkat regulasi peraturan pemerintah. Mungkin jumlahnya bisa puluhan, mungkin bisa ratusan, ya seperti itu. Nah, ada lagi dari peraturan pemerintah turun lagi ke peraturan menteri, ya dalam hal ini mungkin adalah peraturan menteri terkait dengan koperasi dan UMKM. Nah, uh, uh, itu diperlukan juga sinkronisasi dan harmonisasi regulasi di tingkat peraturan menteri. Ya, ini yang saya sampaikan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan ya, di mana undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan menteri. Nah, itu teknis regulasi. Terlepas dari teknis regulasi yang berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Nusli dan Pak Kennedy ini sesuatu yang sangat menggembirakan, ya, sangat menggembirakan. Karena apa? Dua hal penting yang ingin disasar di dalam Omnibus Law adalah perizinan dan investasi. Perizinan dan investasi. Perizinan dan investasi inilah yang mungkin nanti akan mensupport, fully supporting ya, sangat mensupport pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nusli, prospek bisnisnya, kemudian yang sudah disampaikan oleh Pak Ken, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha UMKM. Mungkin itu saja Bu Yeni ya. Mungkin itu saja, nanti kita mungkin akan lebih banyak diskusi ya. Kalau kalau memang masih ada waktu untuk diskusi, kita bisa melakukan diskusi ya. Mungkin itu aja Bu Yeni. Ya. Terima kasih Pak Danang. Sama-sama. Ada satu lagi nih, sebetulnya saya mau bertanya sama teman ngemil yang satunya, sama Pak Doni Syafardan. Gimana sih sebetulnya pandangan Pak Doni sebagai ekonom mengenai UMKM, terutama di Bandung ya Pak, pada saat seperti ini, dan bagaimana seharusnya mereka mempersiapkan diri di era new normal ini Pak? Ya, terima kasih Bu Yeni, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih ini atas kehadirannya semua setelah kita mendengarkan Pak Ken dan Pak Nusli. Senang sekali, kita mudah-mudahan ada manfaat positifnya. Kalau saya mengikuti dari judulnya ini kan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM yang dikaitkan dengan tadi cerita Pak Danang dan Pak Ken juga tentang digital 4.0 maupun Omnibus Law. Itu adalah sebuah peraturan-peraturan, kalau saya melihatnya sebagai katakanlah yang suka meneliti di bidang ekonomi dan strategic finance, terutama juga di bidang mikro juga, pemberdayaannya itulah yang menarik untuk kita kita akan discuss hari ini. Nanti mungkin dari tanya jawab akan keluar, tetapi paling tidak saya ada 4 hal dari peta strategik yang perlu kita ungkapkan. Pertama adalah bahwa UMKM perlu punya kapasitas, kan begitu. Banyak dikaitkan tadi dengan Pak Nusli dengan permodalan, dengan keuangan begitu. Yang kedua, UMKM maupun koperasi itu perlu kapabilitas. Itu yang dikaitkan dengan Pak Nusli dan Pak Ken, dengan peluang, dengan pemasaran dan sebagainya. Ketiga adalah daya saing. Tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh Pak Ken. Keempat, yang paling penting dari daya saing itu mereka harus memiliki kompetensi, kan begitu. Nah, saya paling mengamatinya dari sudut pandang valuasi hasil value networking. Itu yang selalu saya tekankan bagi dunia usaha saat ini. Bapak dan Ibu mungkin sudah sangat memahami dunia online saat ini.
bagaimana mereka sedikit-sedikit melakukan valuasi, menginginkan investasi banyak masuk dan harganya berlipat ganda. Apalah yang dimiliki oleh Gojek itu secara aset, kan tidak secara modal paling IT aja. Tetapi bagaimana mereka menguasai transportasi nasional bahkan gitu kan, dengan valuasinya hampir 200 triliun, itu kan sudah sangat luar biasa. 200 triliun rupiah tanpa punya satu motor pun begitu kan, itu adalah valuasi. Kita juga melihat online bisnis, apakah itu Google, Facebook dan sebagainya, betapa mereka memberikan gratisan ke semua orang, tapi begitu divaluasi, begitu orang melakukan promosi dan sebagainya, nilai mereka besar sekali, triliunan, ratusan triliun, ribuan triliun gitu ya. Sehingga kalau di Amazon segala macam. Jadi kalau kita sebelum masuk ke bagaimana pemasaran yang menghasilkan penjualan, bagaimana investasi yang menghasilkan aset, kita perlu dulu suatu network yang bisa menghasilkan penjualan itu. Nanti baru dikurang-kurangi biaya, baru mereka bisa menghasilkan laba. Pemberdayaan ini kebanyakan, kalau saya dengar dari paparan Pak Ken tadi, itu kan kebanyakan mengenai peluang-peluang usaha, apakah di bidang kawasan ekonomi khusus, daerah terpencil, di jalan tol dan sebagainya, itu peluang-peluang besar. Lalu juga perizinan-perizinan, memang kita berpandangan positif saja terhadap peraturan-peraturan Omnibus Law yang ingin disusun oleh pemerintah, bahwa ini semua untuk memudahkan kemampuan berusaha UMKM dan koperasi. Tetapi dari sudut pandang saya, yang paling penting adalah saling percayanya berbagai network jaringan usahanya. Saling percaya bahwa apalagi dalam rangka digital knowledge ini, dunia digital ini, kadang-kadang kita membeli sesuatu tanpa kita tahu etalase barangnya, kan begitu. Semuanya serba online, berarti faktor trust itu penting sekali, karena kita sekarang apalagi dalam kondisi new normal, kondisi asymmetric information seperti ini kan merajalela. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa, kita tidak tahu barang yang dimiliki kualitinya seperti apa, kualitasnya, sehingga kita benar-benar sudah bersahabat dengan ketidaktahuan kita, dengan kurang lengkapnya informasi. Oleh karena itu unsur kepercayaan ini yang sangat penting bagi koperasi maupun UMKM supaya dia lebih berguna. Kalau sudah saling percaya, tentunya yang tadi perlunya komunitas dan sebagainya, itu maka bisa membentuk sebuah networking yang bisa bernilai. Dan jika networking ini bernilai, maka yang namanya penjualan akan menghasilkan cash flow, itu dengan sendirinya akan berjalan. Dunia keuangan sekarang pun banyak tantangannya Bapak dan Ibu. Yang namanya investasi itu akan sangat lucu apabila saya dosen keuangan. Saya mengajar misalnya investasi. Lalu ini paling penting adalah investasi awal misalnya, perlu modal. Nanti pengembaliannya selama 5 tahun misalnya. Cash inflow-nya akan seperti ini, itu lucu. Padahal kita nggak tahu masa depan seperti apa, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kapan COVID-19 ini akan selesai, kapan kondisi sosial kita nih akan kembali normal gitu. Padahal kan kita mungkin asumsinya normalnya tidak seperti dahulu kala lagi gitu. Sehingga kita terjebak pada ketidakpastian ini, dan kita harus mengikuti pola pikir mindset lama yang kalau kita investasi nanti akan ada payback periodnya, ada net present value-nya, ada IRR-nya, ada hal-hal seperti itu, padahal sudah tidak mungkin lagi kita lakukan. Bagaimana kita tahu tahun depan akan laba sekian, tahun depan akan laba sekian, cash inflow-nya sekian, kan nggak ada. Sehingga yang namanya investasi saat ini tidak hanya kita lihat misalnya kita membeli aset, mengumpulkan modal, itu tidak lagi. Tapi yang investasi ini seperti waktu yang kita gunakan untuk webinar seperti sekarang, untuk kita mengelola jaringan, kita untuk lebih memperluas network kita. Hal-hal seperti itu adalah investasi menurut saya. Investasi di bidang pengetahuan, investasi di bidang hubungan dengan orang lain, investasi atas waktu kita, itu adalah benar-benar investasi yang nyata. Betapa misalnya semakin banyak jaringan, apakah itu media sosial, Facebook, WA, Instagram, dan sebagainya, semakin besar nilai perusahaan dia. Jadi nilai sebuah usaha, UMKM, tidak lagi dinilai dari investasi asetnya harganya sekian. Sekarang harga pasarnya sudah sekian. Itu tidak lagi, itu hanya
di bidang akuntansi saja. Total asetnya sekian, asalnya dari liabilities dan dari equity. Sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Tapi kemampuan dia punya pemberdayaan dan punya jaringan yang luas, yang sehingga itu menghasilkan potensi cash inflow, potensi penjualan, potensi transaksi, itulah pemberdayaan dia yang luar biasa, itulah valuasinya. Jadi valuasi strategis inilah yang sering menjadi bahan riset saya saat ini, dan itu sifatnya behavior, itu sifatnya trusted to the network company gitu loh. Value networkingnya tuh ada di zaman saat ini, semakin orang yang memiliki value paling luas adalah yang paling bisa survive. Di samping kita memahami peluang-peluang yang disampaikan Pak Ken, kita memahami peluang-peluang yang disampaikan Pak Nusli, kita memahami peluang-peluang peraturan yang memudahkan yang akan disampaikan Pak Danang tadi. Tapi kita jangan lupa bahwa yang penting adalah value networking. Semakin banyak network kita, maka semakin kita punya kapabilitas untuk melakukan usaha, mengembangkan usaha, semakin berdaya, dan semakin kita kompetitif dengan, kalau kita sudah menjadi, dengan berjalannya waktu, kita memiliki kompetensi. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin dalam diskusi ini bisa berkembang, sehingga sumber daya untuk pemberdayaan itu bisa meningkat menjadi aset yang produktif dari diri kita, diri masing-masing UKM maupun koperasi, sehingga dia harus tetap punya tujuan yang lebih fleksibel untuk memiliki rencana-rencana yang bisa berubah-ubah, aktivitasnya fokus, leadership pribadinya ada, dan dia bisa berkembang untuk bertumbuh berkembang lah gitu. Kira-kira itu nanti bisa kita sampaikan dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Bu Yeni, mohon izin. Pak Ken. Ya. Bu Yeni, ya, Pak Danang. Bisa menambahkan sedikit? Oh, boleh Pak, silakan. Oke. Ya, semenit aja. Jadi regulasi Omnibus Law tadi itu dalam tataran tingkat pusat ya. Saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Doni bahwa tanpa menunggu Omnibus Law pun, nah itu ya, Pemda itu kabupaten kota sampai ke bawah itu bisa melakukan diskresi regulasi untuk mensupport rencana Omnibus Law. Begitu Pak, begitu Bu. Jadi tanpa harus menunggu Omnibus Law pun, masing-masing Pemda dengan undang-undang otonomi daerahnya bisa meng-create seperti apa yang disampaikan Pak Doni. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Danang. Sebelum kita mulai ke pertanyaan dari peserta, ini juga mungkin supaya yang lain teman-teman ngemilnya Anta Wijaya kita nggak pada ngantuk. Pak Ken, gimana kalau misalnya Pak Ken kasih pertanyaan untuk peserta kita, Pak Ken? Silakan Pak iya, Ken. baik Bu. Kita akan coba. Hadiahnya voucher GoPay ya. GoPay lagi ya. Oke. Senilai berapa? 50.000? 50.000 Pak. Wah, 50.000 ya teman-teman. Ini para peserta silahkan ya. Ini saya coba tanyakan ya. Tadi sudah kita bahas secara lebih panjang lebar tentang bagaimana itu Omnibus Law, termasuk juga peluang-peluangnya. Ini yang merupakan juga legasi besar dari pemerintah ataupun dari pemimpin untuk memfokuskan kepada pemberdayaan koperasi dan UMKM. Yang perlu saya tanyakan adalah, tadi koperasi katanya mau dijadikan sebagai garda terdepan. Dan UMKM ini sebagai garda terdepan. Nah, garda terdepan dalam hal apa bagi koperasi dan UMKM ini? Silakan. Oke, jadi pertanyaannya untuk para peserta yang hadir siang ini, pertanyaan dari Pak Ken adalah, UMKM dan koperasi akan dijadikan garda terdepan. Nah, garda terdepan apa itu? Silakan dijawab. Boleh raise hand atau juga langsung unmute. Silakan yang bisa jawab, hadiahnya voucher GoPay nilai 50.000. Ayo. Oke, Pak Sugiarto. Nah, silakan Pak Sugiarto. Ya. Unmute Pak Sugiarto. Ya. Koperasi dan UMKM akan dijadikan sebagai garda terdepan dalam hal investasi, Pak. Oke. Gimana Pak Ken jawabannya? Investasi. Oke, itu baru separuh, Pak.
Masih ada lagi tambahannya barangkali, Pak? Bisa ditambah lagi Pak Sugiarto? Bisa tambah lagi, Pak. Koperasi dan investasi dan apa gitu. Apa penelitiannya? Nah, Bapak tebak-tebak aja. Kira-kira Sebagai- kalau ada koperasi, ada peluang, kemudian koperasi itu berkembang, kesempatan apa yang ada di situ kira-kira? Peluang untuk menjadi pengelola di kawasan ekonomi khusus, kemudian Oke. juga sebagai pemberdayaan untuk pengelolaan rest area di jalan tol, Pak. Oke. Gimana Pak Ken jawaban dari Baik, Pak Pak Sugiarto? Gerto, cukup tepat ya. Yang sebenarnya itu adalah garda terdepan dalam hal pertama, memang betul Bapak jawab investasi, betul. Nanti akan masuk Pak modal dan sebagainya kata Pak Doni tadi itu ya ke koperasi gitu ya. Kemudian di samping itu terciptanya lapangan kerja Pak bagi para masyarakat Indonesia gitu kan. Itu yang kedua sebenarnya, ciptaan lapangan kerja yang memang di canangan nasional itu sampai dengan tahun 2020 itu akan tercipta lapangan kerja sebanyak 10 juta peluang atau lapangan kerja baru. Nah, inilah itu kira-kira. Ya, gitu Bu Yani ya. Oke, jadi Ya, jawabannya cukup tepat ya Pak ya? Cukup tepat Berarti untuk Pak Pak Sugiarto Sugiarto. berhak mendapatkan voucher GoPay 50.000 ya? Iya, Ya, selamat terima Pak. kasih, Bu Yani. Selamat, Selamat Pak Sugiarto. Sugiarto. Nanti boleh Ya. private chat untuk kasih tahu nomor handphone Bapak yang akan diisikan voucher GoPay-nya. Oke. Sekarang ada pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat. Salah satu pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Sam. Bapak Sam ingin bertanya kepada Pak Danang. Oh iya, iya, baik. Terima kasih. Pak Sam mungkin bisa langsung bertanya sama Pak Danang ya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Sam. Baik, terima kasih Bu Yani kesempatannya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ya. Pak Danang. Waalaikumsalam Pak Sam. Ya, Pak, gini pertanyaan saya ini begini Pak. Yang pertama, sebenarnya di dalam Omnibus Law ini, pasal berapa sih yang sebenarnya berpihak kepada UMKM sama koperasi? Itu yang pertama. Nah, kalau menurut Bapak yang kedua, sebenarnya bagaimana? Tadi kan Bapak bilang ada derivatif untuk peraturan, untuk undang-undangnya ya Pak, untuk turunannya. Nah, jadi di tingkat PP sama Permennya gimana supaya nggak malah menyulitkan nih Pak, nggak malah subjektif. Iya. Nah, jadi sebenarnya saya izin ya Bu Yani nambah Iya. sedikit. Harus ada prolognya, kalau nggak ada prolognya agak Ya. susah. Baik Oke. Pak, silakan. Langsung. Jadi, Ya, baik. oke. Baik, terima kasih Pak. Jadi gini Pak Danang, kebetulan Ya. saya sendiri pelaku UMKM Pak, Ya. pelaku UMKM, dan karena di tahun-tahun awal saya sudah mulai usaha sejak tahun 2008, 2009, Ya. kemudian 2013 itu saya lembagakan Pak, jadi saya bikin PT1, bikin CV1 gitu ya Pak. Ya. Nah, posisi saya waktu itu, rumah saya itu dimasuk di Kabupaten Bandung, Pak. Sekarang jadi masuk Bandung Barat, gitu. Ya. Jadi, tetanggaan sama Kalong, sekarang masuk Bandung Barat. Kalau dulu masih masuk Kabupaten Bandung, Pak. Jadi, Ya. segala pengurusannya di Kabupaten Bandung. Nah, Ya. PT sudah berdiri, kemudian CV berdiri, PT bahkan sudah sampai AHU keluar, kemudian sampai Ya. didaftarkan di lembar berita negara, lengkap lah Ya. ya, Pak ya. Kalau zaman dulu kan ada apa namanya SIUP, TDP, kemudian Ya. ada AO dan lain-lain, itu lengkap tuh Ya. Pak, Ya. termasuk pajak sudah lengkap. Dalam Ya. perjalanan waktu habis tuh Pak izin, Ya. habis izin kira-kira 5 tahun kemudian, berarti 2018-an habis. Ya. Nah, ketika saya mau ngurus, kebetulan notaris yang awalnya sudah meninggal, jadi karena sudah meninggal, jadi saya agak mencari-cari dulu di berkas-berkasnya itu ya Pak ya. Ya. Nah, sehingga saya perpanjang 2019. Nah, kenapa saya tanyakan ke Bapak? Karena memang di di perubahan dari undang-undang sampai ke operasional di peraturan derivatifnya itu luar biasa. Nah, kebetulan memang sejak tahun 2000, kalau nggak salah 2017-18 itu kan pemerintah itu bikin ini Pak, bikin namanya OSS, Ya. Online Single Submission Pak. Jadi menyatukan, kalau dulu Ya. ada BKPMD, ada BKPM, itu disatukan ya Pak. Kalau sekarang namanya Ya. BPM TTSP kalau nggak salah Pak. Ya. Nah, ya juga sih disatukan. Nah, di situ Ya. Pak kelihatan sekali bahwa tadi kalau Pak Ken, izin ya Pak Ken,
Ya. Presentasi Bapak tadi bagus, bahwasannya koperasi bisa mendunia, UMKM juga bisa menjadi mitranya atau rekanannya pemerintah. Saya sebetulnya senang sekali, cuman pada kenyataannya memang jadi sulit nih Pak Danang. Contoh saja, kan semua dihapus nih Pak, sejak 2017-18, nggak ada lagi SIUP, nggak ada lagi TDP, nggak ada lagi HO Pak. Ganti yang namanya NIB, IU sama IL ya Pak. Nah waktu zaman SIUP, TDP, kemudian HO segala macam, usaha saya aman-aman aja Pak. Salah satu contoh usaha saya itu konsultan manajemen, di situ ada survei, kemudian ada juga konsultan IT. Nah begitu kemarin dirubah, yang membuat kami ini pengusaha kecil seperti tercekik juga gitu ya Pak ya, karena di OSS itu kan rigid sekali Pak. Begitu bukan salah input, jadi saya terpaksa harus seperti membuat PT baru Pak, dengan CV baru, karena KBLI-nya berubah semua 2017. Betul ya Pak ya? Nah, berubah sehingga saya harus pergi ke notaris lagi, cari notaris baru, bikin baru nih Pak usaha nih. Sama seperti bikin baru dulu. Nah kemudian yang jadi masalah begini nih Pak, nah ini yang saya bilang tanyakan tadi, bagaimana caranya ketika Omnibus Law ini dioperasionalkan dengan peraturan derivatifnya, supaya dia nggak malah mencekik leher. Jadi lucu nih Pak, salah satu KBLI saya itu jasa konsultan dengan konsultan IT dengan konsultan manajemen, itu malah IU-nya nggak keluar loh Pak. Alasannya IU-nya nggak keluar karena belum memenuhi komitmen. Salah dua komitmennya itu, yang pertama komitmen UPL-UKL, pengelolaan lingkungan, yang satunya lagi adalah ini Pak, layak bangunan, SLF Pak, layak fungsi. Dan dua-duanya Pak, kalau menurut saya untuk usaha, ya barangkali untuk saya saja lah, nggak perlu yang lain. Untuk usaha mikro kecil berat sekali Pak, karena biayanya besar sekali. Nah jadi kalau itu tadi cita-citanya Omnibus Law ini mau membuat koperasi sama UMKM bisa masuk naik pangkat, bisa direkannya pemerintah, barangkali ini menjadi masukan nih Pak. Bagaimana caranya ketika di tingkat operasional malah nggak menjadi mencekik kita? Karena sejujurnya Pak, semenjak tahun 2018 saya sudah terlempar dari LPSE. Kan kalau kita mau jadi rekanan pemerintah, kita harus masuk LPSE kan Pak, termasuk usaha kecil sekalipun, CV sekalipun. Saya kan terlempar. Sekarang belum bisa masuk lagi nih Pak, karena IU saya belum memenuhi komitmen. Jadi begitu Pak. Pak Danang, mohon maaf nih untuk yang peserta lain nggak terlalu panjang. Terima kasih Pak, pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni? Iya Pak Danang. Mangga, saya langsung. Sebentar Pak Danang, sebelum Pak Danang menjawab, saya mau kasih informasi juga nih sama Pak Sam. Karena Pak Sam sudah bertanya, Pak Sam berhak mendapatkan satu buah buku karya Pak Danang yang mengenai studi awal Omnibus Law di bidang logistik. Selamat Pak Sam. Terima kasih Bu Yeni. Pak Danang, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan Pak Danang. Bukunya ini ya. Wah, makasih Pak. Jangan keliru. Iya. Silakan dijawab Pak Danang. Baik. Ya, gini. Sebetulnya saya mencoba menjawab ringkas ya, Pak, karena mungkin keterbatasan waktu begitu ya Bu Yeni ya. Ya, jadi saya mencoba menjawab ringkas saja Pak Sam. Karena pertanyaan Pak Sam itu memang betul-betul nyata di dunia operasional ya, sangat nyata itu. Jadi begini Pak, Omnibus Law itu kan mencoba mengefisienkan regulasi ya Pak ya. Omnibus Law itu mencoba mengefisienkan regulasi. Jadi istilah efisien itu tidak hanya di dalam dunia bisnis atau ekonomi atau marketing saja, tetapi memang seharusnya regulasi apapun, undang-undang sampai peraturan lurah misalnya kalau ada itu harus efisien supaya tidak mengganggu bisnis Bapak begitu ya. Nah, Omnibus Law itu memang mengefisienkan Pak. Harapan kita nih Pak. Oke, itu pertama dari aspek Omnibus Law. Nanti dari aspek pemerintah ada lagi. Harapan kita Pak di dalam Omnibus Law itu, nah ini makanya komunitas Antawijaya ya,
dan kita semua bisa memberi masukan kepada pemerintah, DPR ataupun menteri ataupun presiden. Bagaimana nanti Omnibus Law-nya itu bisa, kalau sudah disahkan ya Pak ya, undang-undang Omnibus Law itu bisa langsung implementasi gitu Pak. Jadi tidak harus lewat PP atau Permen. Jadi harapan kita di dalam undang-undang Omnibus Law itu tercantum klausul, ya tercantum pasal ya, bahwa Pemda atau instansi atau lembaga terkait lainnya, kementerian misalnya ya, Kementerian Kominfo, Perindustrian, BKPM, PMA dan sebagainya itu bisa langsung mengimplementasikan, mengeksekusi proses bisnis perizinan yang yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak seperti yang sekarang ini ya. Harapannya seperti itu Pak, harapannya seperti itu. Di dalam Undang-Undang Omnibus Law nanti kalau disahkan, itu ada pasal yang bisa menyebutkan bahwa itu bisa langsung diimplementasikan oleh kementerian terkait. Kementerian terkait itu nanti perindustrian, perdagangan, koperasi, dan sebagainya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, Pemda ya Pak, Pemda. Tadi saya sudah menyampaikan, Pemda itu tanpa harus menunggu Omnibus Law, Pak. Pemda ya, Pemda itu kabupaten, kota, provinsi, mungkin sampai desa gitu ya. Bisa melakukan diskresi ya. Jadi bisa melakukan terobosan untuk mempermudah proses bisnis, perizinan, investasi yang menjadi kebutuhan pelaku usaha. Gitu, Pak. Harapannya seperti itu. Nah, tadi masalah pembagian daerah Pak, tadinya Bandung Barat, terus yang satunya Bandung apa gitu ya. Itu ya, itu memang proses administrasi. Ya itu tadi mestinya hal itu tidak perlu terjadi apabila ada koordinasi antar Pemda setempat ya yang bertetanggaan itu. Koordinasi bahwa setiap perizinan tetap mengacu kepada yang sudah ada gitu. Mungkin itu aja secara singkat Pak. Ini secara singkat karena keterbatasan waktu saya. Mungkin seperti itu Bu Yeni. Jawaban saya sementara seperti itu Pak. Ya Pak Sam. Nanti kita bisa. Terima kasih jawabannya Pak. Terima kasih. Bisa ngobrol. Kemudian nanti bisa nambah wawasan juga buat saya nih Pak. Ya jadi gini Pak. Kuncinya Pemda Pak. Kuncinya Pemda. Ya. Jadi zaman sekarang kuncinya Pemda gimana pelaku usaha itu lebih mudah dalam melakukan bisnisnya. Mungkin seperti itu Pak. Makasih. Saya tambahkan barangkali Pak. Ya. Pak Danang. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Saya tambahkan ya untuk Pak Sam tadi ya. Silakan Pak Ken. Baik Pak Sam, ini yang saya ketahui Pak Sam ya. Jadi berkaitan dengan turunan yang seperti disampaikan Pak Danang tadi dari aturan-aturan baik itu Omnibus Law sampai dengan pemerintah daerah gitu kan. Ya, memang di Omnibus Law sendiri Pak nanti akan ada klausul yang saya lihat itu mengatakan bahwa segala ketentuan-ketentuan pemerintah daerah yang bertentangan dengan Omnibus Law ini itu akan dirubah Pak. Jadi ada kemungkinan Pak yang seperti pelaksanaan sekarang, umpamanya kan tadi Bapak antar daerah, umpamanya ada kesulitan gitu ya, Bandung Barat dengan Bandung kabupaten ada kesulitan karena lokasi dan sebagainya. Nanti itu ya itu kan aturan dari masing-masing Pemdanya kan Pak ya. Nanti itu akan disatukan lagi Pak. Artinya nanti itu tidak ada lagi batas wilayah Pak kelihatannya ini Pak. Kalau saya melihat ya ke depannya ini ya, kita ini bergerak itu bukan hanya berpikir antar kayak umpamanya kabupaten dengan kota gitu kan, tapi kita bergeraknya ini apalagi sudah di dunia maya seperti ini itu kan kita dengan Amerika aja bisa jangkau gitu kan, nah, istilahnya kan begitu nantinya ya. Nah makanya di dalam klausul itu saya lihat akan ada Pak nanti salah satu klausul yang menyatakan peraturan pemerintah daerah yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Omnibus Law ini nanti akan dilakukan perubahan Pak. Tidak hanya dirubah Pak, dicabut juga Pak. Dicabut. Jadi tidak hanya dirubah, juga, bahkan juga dicabut. Nah itu tadi yang saya sampaikan Pak Sam, ini seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi setelah tidak ada Omnibus Law. Semoga Pak lancar. Ya, mudah-mudahan ya Pak. Makasih Pak. Ya. Silakan Bu Yeni. Oke, semoga terjawab ya Pak Sam. Semoga memberikan pencerahan. Ya Bu, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan ditujukan untuk Pak Nusli.
pertanyaan dari Yolanda Febriani. Beliau ingin bertanya, misalnya ada beberapa UMKM yang sudah mengikuti perkembangan teknologi, tetapi kurang bisa mempertahankan eksistensi operasionalnya secara efektif dan efisien. Jadi bagaimana solusinya, Pak, menurut Bapak? Silakan Pak Nusli. Baik, terima kasih ya. Nah, jadi kalau kita umpamakan dulu kita berburu seperti berbisnis. Putus-putus Pak Nusli. Ya, Pak Nusli putus-putus. Atau mungkin bisa sambil nunggu koneksi Pak Nusli stabil, saya mau kasih informasi sama yang tadi kasih pertanyaan Yolanda. Yolanda juga mendapatkan 1 buah buku hasil karya Pak Danang. Oke. Pak Nusli, sudah oke koneksinya? Yap. Oh, oke. Silakan Pak Nusli. Oke ya, baik saya jawab ya dari Bu Yolanda. Kalau kita berbisnis itu tak ubahnya seperti kita berburu. Awalnya kita berburu dengan tangan kosong atau pakai peralatan tradisional. Nah sekarang dengan perubahan teknologi kita menggunakan senjata yang lebih canggih. Namun tidak akan otomatis kita bisa berburu dengan tepat apabila strategi berburunya salah. Ya, contoh kita tidak menggunakan strategi marketing yang tepat, target market kita yang tepat. Jadi kita tidak tahu apa yang dibutuhkan, yang diinginkan oleh konsumen. Itu satu dulu. Terus kita tidak tahu kita harus apakah menggunakan marketplace, apakah kita pakai medsos. Itu ada pelajaran khusus yang harus kita pelajari bagaimana strategi di digital marketing itu sendiri. Nah, berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas ya, khususnya dengan efisiensi biaya. Ya. Nah, harusnya dengan kita menggunakan teknologi ini, biaya bisa kita tekan, biaya kita bisa minimalisasi, ya. Nah, mungkin nanti bisa direstrukturisasi kembali biaya-biaya yang tidak penting, yang sifat. Oke, jaringan Pak Nusli mungkin nggak bagus lagi, mungkin ada yang bisa membantu untuk menyempurnakan jawaban dari Pak Nusli karena jaringan Pak Nusli sepertinya terganggu. Mohon maaf, pertanyaannya tadi apa Bu? Intinya Bu? Intinya, Pak Nusli udah oke lagi atau gimana Pak Nusli? Ya, halo? Tadi koneksi Pak Nusli sempat terputus Pak. Oke. Jadi bisa dilanjut lagi Pak? Saya ulangi bahwa masalahnya biasanya di strategi marketingnya, bukan teknologinya yang salah. Ya, kalau strategi marketing, target marketnya tepat, produk, price, promotionnya juga tepat, media marketplace yang digunakan tepat, atau metodenya tepat, atau tampilan dari media digitalnya juga tepat, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target market, biasanya itu akan lebih mudah. Ya, penggunaan search engine juga. Terus kemudian masalah efisiensi, harusnya ini bisa efisien. Cuman yang biasa yang nggak bisa bikin efisien, kita tidak bisa mengkontrol biaya operasional kita, ya biaya hidup. Kalau kita baru punya penghasilan 10 juta, berarti pengeluaran kita juga jangan lebih dari 10 juta. Gaya hidup kita juga harus disesuaikan. Jadi kalau usahanya belum besar, ya berarti biayanya juga diminimalisasi. Kecuali nanti usaha kita udah mulai berkembang. Mungkin itu, semoga bisa menjawab. Oke, semoga bisa menjawab ya. Jadi Yolanda ini mahasiswi dari ITHB, Pak. Jadi solusinya menurut Pak Nusli adalah strateginya kita harus kuat. Gitu. Semoga menjawab ya. Dan ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh Pak Purba Tanjung James. Mungkin saya akan izin untuk buka videonya Pak Purba, karena Pak Purba akan bertanya langsung ke Pak Ken. Oh ya, baik. Silakan Pak Purba. Halo, terima kasih Bu Yeni. Mohon maaf sebelumnya Pak Purba Tanjung, kami tidak bisa jelas melihat Pak Purba karena virtual background Bapak bikin muka Bapak nggak tampak. Bentar, saya hilangkan dulu ya. Baik. Bentar, saya hilangkan dulu. Nah. Kelihatan Pak sekarang ganteng ya Pak? Kelihatan ya. Silakan dilanjutkan Pak pertanyaan untuk Pak Ken. Oke, terima kasih Bu Yeni. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya James Purba di Bandung.
Saya itu Mister. saya itu pengacara. Ya, Waras, Pak. jadi, Waras, Pak. Waras. tapi pertanyaannya bukan mengenai hukum ini ya, tapi lebih kepada dunia koperasi. Bisa pertanyaan, bisa pernyataan juga. Ya, di Indonesia itu ada 126.000 koperasi. Ya, koperasi itu ada yang KSP, ada yang koperasi non KSP. Nah, konon dari 126.000 itu terjadi Pareto. Cuma 20% itu sebenarnya yang beroperasi dengan baik atau sedikit baik lah gitu loh. Nah, ini makin parah dia ketika teknologi informasi masuk kemana-mana. Ya, termasuk kita ini sebetulnya kan ini karena dipicu oleh ICT ya, sehingga kita bisa ketemu begini. Terkait dengan perubahan yang akan terjadi di undang-undang koperasi dan sebagainya, omnibus law dan sebagainya itu, saya ada kritik juga sebetulnya ya. Kalau nanti misalnya izin koperasi itu dipermudah, misalnya pemiliknya hanya cuma 3 orang ya, Bapak Pak Ken percaya nggak bahwa di Indonesia itu ada koperasi yang investornya cuma 5 orang, ya, uangnya 5 triliun, ya, 5 triliun, dia main di KSP, dan itu teman saya kebetulan gitu loh. Nah, jadi itu sekarang sudah mulai kelabakan dia sekarang itu dengan digitalisasi ini, mulai dia bingung dia gitu. Sehingga dia juga mulai masuk ke digital ya. Nah, praktek-praktek digital seperti apa yang kita perlukan sekarang itu bukan hanya di perusahaan atau koperasi yang sudah jalan, tapi juga koperasi-koperasi yang mau dibentuk gitu loh. Ya. Jadi saya percaya juga bahwa teknologi ini bukan segala-galanya. Saya percaya dengan Pak Muslih tadi bahwa sebenarnya teknologi itu adalah enablernya, pemicunya, tapi ilmunya marketing sebetulnya. Ya. Gimana kita menggunakannya gitu. Jadi kritik saya tadi gitu. Jadi bisa terjadi bahwa dengan mudahnya operasional dari atau izin dari koperasi ini nanti itu kapitalisme akan muncul lagi. Dan lawan kapitalisme itu adalah teknologi, gitu ya. Nah, jadi saya cuma menyampaikan kepada teman-teman pelaku koperasi maupun UMKM yang nggak usah khawatir lah sebenarnya. Sekarang yang besar juga bisa kita runtuhkan dengan teknologi ini, asal tahu caranya. Gitu. Ya, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan Pak ya. Jadi ini pertama kali saya ikut di acara ini. Kebetulan juga saya punya kegiatan selain jadi pengacara tadi itu adalah saya menekuni teknologi digital untuk pembayaran. Ya, untuk payment. Ya, itu nanti promosinya belakangan itu. Terima kasih. Fintech ya Pak. Oke, terima kasih Jo untuk pertanyaannya untuk Pak Ken. Silakan. Baik. Sebelum lupa, Pak James juga terima kasih sudah bertanya. Jadi Pak James berhak mendapatkan 1 buah buku karya Pak Danang. Nanti tinggal kasih alamat sama saya ya Pak di kolomnya. Nanti ambil ke rumahnya Pak Danang. Oke, baik. Terima kasih Bang Jim atas informasi sekaligus juga kritikannya ya, betul ya. Memang Pareto berjalan, ya itulah namanya di dalam kehidupan ya. Pasti Pareto itu pasti ada ya, hanya 20% dari sekian banyak itu, kemudian 80%-nya mungkin mandek, betul Pak. Saya nggak bantah. Kemudian masuknya teknologi, betul-betul Pak. Ya sekarang ini bagi koperasi itu memang ya seperti saya sampaikan tadi itu ya mau tidak mau memang harus menyesuaikan juga ya. Walaupun ya kita tahu sendiri ya teknologi itu bukan satu-satunya ya, tetapi ya mau tidak mau kalau kita sudah dalam kondisi seperti ini ya harus masuk ke teknologi itu gitu. Bahkan seperti yang Pak Jim Purba juga jalankan itu kan masuk ke teknologinya pembayaran itu kan. Nah ini memang di koperasi juga seperti itu atau MKM juga berupaya untuk itu. Walaupun mungkin ya belum tentu kita menggunakan teknologi canggih gitu ya. Teknologinya ya mulai dari sederhana dulu barangkali kita pakai ya mulai dari yang ringan-ringan umpamanya kan apakah itu web, blog ataupun medsos gitu kan. Nanti sambil kita kembangkan pada waktunya barangkali kita menjalankan suatu aplikasi tertentu atau kita kembangkan lebih jauh lagi, barangkali kita menjadi startup yang lebih maju. Itu memang utamanya ya seperti itu. Teknologi memang diutamakan untuk kita mulai terapkan. Betul, Pak Jim. Kemudian
kritik dari Pak Jim tadi, memang bukan hanya teknologinya sih, tetapi juga ke arah marketingnya, terutama dalam bidang digital marketingnya. Nah ini juga bagus Pak, betul, terima kasih masukan Pak Jim. Kami juga di Antawijaya ini juga menyelenggarakan training-training online yang berkaitan dengan digital marketing ini. Jadi kalau umpamanya ada teman-teman peserta yang berminat untuk mengikuti training-training dari Antawijaya ini yang berkaitan dengan digital marketing, silakan nanti hubungin kepada Antawijaya gitu kan. Nah ini kira-kira Bang Jim, terima kasih sekali atas masukannya. Saya juga mengakui betul memang ada koperasi yang saat ini ya hanya pendirinya beberapa orang dan itu sudah jalan. Nah inilah mungkin yang menjadi pemikiran dari Omnibus Law, bahwa koperasi itu memang tidak harus banyak-banyak seperti itu pendirinya gitu, cukup dengan 3 orang atau sampai dengan 5 orang itu kan sudah berkembang berarti kan. Itu bisa didirikan gitu sehingga ada keluasan ataupun kemudahan dalam gelak. Saya boleh nambah, Pak? Pak Silakan, Doni Pak mau Doni, menambahkan, silakan Pak Doni. Bang James. Karena saya melengkapi Pak Ken aja, karena Pak Bang James itu mengungkapkan sebuah business behavior yang berubah. Jadi dengan koperasi-koperasi, dengan adanya fintech, dengan adanya teknologi, itu bagaimana nasib ke depannya. Koperasi-koperasi dari 5 triliun pasti dia akan menyusut dengan adanya fintech yang berkembang ini, yang secara online tidak membutuhkan pinjaman, harus datang ke koperasinya, harus datang ke anggotaannya, dan dia tinggal dengan fintech-fintech yang dalam 10 menit cair begitu kan, dan sebagainya, ada pembayaran-pembayaran. Itu perkembangan teknologi yang menurut saya behavior bisnisnya, perubahannya sama dengan misalnya dari mesin tik ke komputer ke PC gitu kan, mesin tik, Olivetti dan sebagainya bagaimana ini gitu kan, atau dari surat yang tidak ada orang lagi mengirim dengan WA dengan adanya email dan sebagainya, sama saja dengan asuransi kesehatan dengan adanya BPJS juga yang akan kesulitan kan seperti itu. Memang kalau saya melihat harus dilengkapi Pak, satu-satunya jalan, karena trennya ke sana kita harus fleksibel juga mengikuti tren tersebut. Sama saja misalnya kalau di dunia logistik, bagi sebuah delivery, perusahaan delivery yang semuanya menggunakan Google Map atau di bidang apa, lalu misalnya perusahaan logistik tertua dan terbesar tidak menggunakan Google Map, dia akan hancur dengan perusahaan-perusahaan yang kecil karena tidak mengikuti kecenderungan teknologi. Oleh karena itu, satu-satunya jalan menurut saya tetap di samping tadi marketingnya kuat, pasarnya diluaskan dan sebagainya, ya dunia koperasi kita harus masuk ke fintech. Kalau menurut saya, tinggal perlu ada research yang untuk membuktikan hipotesis saya ini. Karena kalau tidak masuk ke dunia digital, si koperasi itu ya tinggal tunggu seperti mesin tik atau asuransi yang tidak laku lagi, kesehatan dengan adanya BPJS, gitu-gitu loh. Karena dunia bisnis ini selalu bertumbuh berkembang. Saya kira hanya itu aja, tambahan saya sedikit. Oke, terima kasih Pak Doni, Pak Ken. Gimana Bisa. Pak James? Bisa nambahkan sedikit, Bu? Silakan Pak. Sedikit aja, Bu. Sedikit aja, setengah menit. Fintech terkait dengan UMKM itu memang perlu terintegrasi, Pak. Jadi harapannya dengan Omnibus Law ini, sistem pembayaran melalui fintech itu harapannya terintegrasi sehingga menjadi lebih efisien. Pengertian terintegrasi itu seperti apa? Nah, ini kan kita belum lihat ada di Omnibus Law fintech yang terintegrasi untuk mensupport proses bisnis pelaku usaha UMKM dan koperasi. Mungkin itu Pak, mungkin itu ya. Makasih Bu Yeni. Bu Yeni boleh dikit aja, boleh nggak saya tambahin? Ini menarik. Silakan Pak James, silakan. Pak Doni dan Pak Danang. Jadi situasinya sekarang ya di Indonesia itu kalau terkait dengan e-commerce kan sudah diatur oleh Kominfo gitu ya. Yang paling urgent itu, yang paling kemungkinan bisa banyak fraud nanti adalah ketika dia dalam melakukan pembayaran. Nah, oleh karena itu di Indonesia ini regulatornya 2 Pak, Bank Indonesia dengan OJK, ya kan? Iya. Nah, Bank Indonesia mengatur perbankan, OJK itu non perbankan. Nah, koperasi itu sangat rawan sekarang dimainkan oleh fintech abal-abal itu gitu, sehingga Kementerian Koperasi dan OJK itu sekarang sedang membuat semacam aturan, termasuk sistem yang akan digunakan sebagai single system gitu loh. Iya. Ya. Jadi
Bapak betul, apapun bisnis kita yang berubah sekarang itu, memang harus diatur, Pak. Diatur aja kita ini susah gitu loh, ya kan? Apalagi nggak diatur gitu. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi perkembangan sekarang, kebetulan saya mengikuti perkembangan itu, ya saya ini praktisi loh, Pak ya. Jadi, dan saya ketemu UKM, koperasi gitu ya. Walaupun sekarang dari rumah. Besok-besok ini RAT bisa dari ini loh, Pak. RAT itu harus kayak gini, Pak. Gitu. Terima kasih Bu Yeni. Ya. Pengertian terintegrasi itu kan validitas badan usaha, badan hukum ya Pak. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, makasih. Oke, seru sekali ya ternyata ya. Saya juga ini akhirnya nambah lagi wawasan tentang Omnibus Law ini. Yang tadinya saya pikir ini apa kaitannya dengan UMKM dan koperasi. Ternyata semua related. Terima kasih untuk Pak Ken dan Pak Nusli yang sudah memaparkan slide-nya tadi, dan juga terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan. Karena gini, ini sih kita benar-benar santai, kita benar-benar ngemil sekarang. Sekarang saya mau tanya, mau minta pendapat dari Pak Sam mengenai acara ini, Pak Sam. Kalau misalnya nanti di ke depannya Antawijaya mau mengadakan kelas webinar lagi, kira-kira apa ya menurut Pak Sam yang menarik dari menarik dari sisi Pak Sam sendiri, atau akan menarik peserta lainnya? Dan menurut Pak Sam, bagaimana kelas kita hari ini, ngemil kita hari ini? Silakan Pak Sam. Waduh, jadi ditanya di dapuk seperti ini ya Bu ya. Jadi malu juga nih, ada Pak Ken nih, ada Pak Ken, ada Pak Doni ini. Senior ini, beliau ini. Nanti jawaban Pak Sam ini akan kami masukkan ke slide video di YouTube Antawijaya ya Pak? Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak testimoni, Pak. Testimoni. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeni. Jadi kebetulan ini acara yang kedua Bu. Yang pertama yang kemarin ya, yang minggu lalu kalau nggak salah ya Bu, yang saya ikut. Dan itu juga menurut saya juga sangat menarik ya. Nah, hari ini memang lebih menarik karena kan yang dibicarakan Omnibus Law ini kan sedang lagi trending di mana-mana nih Bu. Pro dan kontranya juga melebihi dari apa mungkin dari trending yang lain-lainnya gitu. Jadi kalau Ibu tanyakan acara hari ini sangat menarik. Kemudian kalau untuk ke depan memang masih banyak Bu tema-tema yang menarik gitu ya, terutama dikaitkan dengan kondisi COVID seperti ini gitu, karena kan COVID seperti ini semua nggak bisa bergerak, semua harus WFH, semua harus di rumah saja, di karantina di rumah gitu ya. Sehat juga di karantina gitu ya Bu, apalagi yang nggak sehat gitu, lebih di karantina lagi. Nah, untuk tema-tema yang lebih spesifik, boleh Bu. Kalau kebetulan saya ini orang marketing Bu. Orang marketing, cuman kaki saya ada di dua gitu Bu. Sehari-hari ya saya karyawan Bu, saya dosen di Universitas Telkom, di Telkom University Bu. Jadi dosen alhamdulillah baru 25 tahun lah Bu, jadi dosen. Belum lama Bu. Jadi kalau sudah kawakan Pak. belum Pak, belum karatan Pak. Atau Pak Sam kalau boleh tahu Pak, sambil bincang-bincang ini Pak Sam, format acara kami yang diselenggarakan hari ini, yang dipandu oleh Bu Yeni ini, kira-kira formatnya apakah sudah tepat atau menurut Bapak ada masukan Pak? Untuk formatnya Pak, format acaranya. Oh, format menurut saya sudah cukup bagus Pak, karena begini ya Pak, karena saya sendiri sudah selama WFH ini hampir banyak juga undangan Pak, baik yang volunteer maupun yang mau diundang begitu ya Pak ya sebagai pembicara. Ya. Memang format ini bagus Pak, karena memberikan kesempatan yang equal gitu ya Pak. Kadang-kadang ini saya terbuka saja ya Pak, kalau sudah pesertanya sudah lebih dari 300 atau bahkan 1000 itu kasihan juga gitu. Kalau harus raise hand, ada yang raise hand sampai tangan dua-duanya, mungkin kakinya juga sudah raise juga nggak panggil-panggil gitu. Jadi kalau dari sisi format sudah bagus Bu, sudah bagus Pak Ken. Bagus. Terima kasih Pak. Tinggal ya tadi seperti yang dikatakan sama di sini ada sahabat saya ini Pak Nusli Jamiat, nanti mungkin Pak Nusli juga bisa senyum-senyum beliaunya itu ya. Jadi memang tinggal promosinya aja Bu, tinggal promosi. Barangkali kalau ini di-upload di-update ke mana namanya YouTube, kan itu kan nanti bisa lebih mengena lagi Pak. Tema-temanya boleh Bu, nanti kan banyak ya Bu ya di COVID. Kalau bidang saya, saya tadi menyambung yang tadi Pak. Kebetulan memang saya ilmu marketing Pak. Marketing saya S1, S2, S3-nya di UNPAD, jadi nggak pindah kemana-mana Pak. Saya alumni ekonomi UNPAD.
Ya. Sejak zaman di Pati Ukur, kemudian S2-nya S2-nya kakak kelasnya Pak Ken. Kalau Pak Ken 2007, saya 2000, Pak. Bapak ya. Bagus, Pak. Gelar Bapak sama saya itu sama, Pak. Bukan Magister Science, bukan, Pak, tapi Master of Sekolah, Pak. Sekolah indah, Ya, iya karena betul. kuliahnya lu di sekolah. Betul, Ya, betul. Iya, iya, iya. Tapi bidang saya marketing, Bu Yeni. Marketing, saya sendiri juga ada di Telkom University di prodi marketing. Jadi mungkin nanti tinggal dikembangkan saja, Bu, bidang-bidang marketing masih banyak, Bu. Ada big data marketing, kemudian disertasi tentang big data ya, Bu, ya, big data marketing, juga ada yang lain-lainnya, Bu. Ada membangun brand dan lain-lain. Oke, Pak Sam, terima kasih masukannya. Ya, Bu. Terima kasih, Pak Sam. Untuk perkembangan Antawijaya. Oke, sekarang saya mau tanya testimonial nih dari Pak James mengenai acara siang ini. Apakah cukup interaktif? Apakah monoton? Silakan Pak James. Yes, Pak James. Unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu. Speakernya masih mati, Pak. Dibuka dulu. Oke. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Yeni. Menurut saya acara seperti ini, apalagi yang dibuat oleh Antawijaya, saya ikut yang udah kedua kali ikut ini ya. Ini acara bagus saya pikir ya. Ini ladangnya dosen-dosen juga lah ya kan. Ahli-ahli untuk berbagi ilmu begitu. Kadang-kadang gini, betul tadi itu, tidak semua orang punya kesempatan berbicara gitu ya akhirnya. Makanya chat itu sangat berguna. Jadi memang dibuat aturannya di awal ketika mau mulai ini, dibuat aturannya bahwa pertanyaan cuma satu, misalnya satu pertanyaan berapa menit gitu loh. Sehingga tidak ada peserta, kalau pembicara kan bisa dominasi ya, kalau peserta jangan sampai ada dominasi gitu loh. Itu aja Bu, saya pikir acara ini kalau momennya pas ya bisa lebih banyak orang ikut. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak James atas masukannya. Jadi sebetulnya ini acara sudah selesai, pertanyaan juga sudah habis. Saya kembali mengingatkan untuk Bapak Ibu peserta yang ada di sini untuk mengisi form feedback. Form feedback untuk linknya sudah saya bagikan di kolom chat dan nanti juga akan saya kasih di grup untuk mengingatkan kembali. Dan untuk yang menginginkan modul atau nanti akan dikasih linknya, dan mohon kesediaan ibu bapak sekalian untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan sesi pemotretan. Sesi pemotretan ini foto bapak dan ibu, wajah bapak dan ibu saya mohon izin untuk tayang nanti di channel YouTube Antawijaya. Oke, silakan dibuka videonya. Saya akan hitung. Masih ada tuh yang belum terbuka. Oke, masih ada yang belum buka. Ya, beberapa orang. Bu Heni baru kelihatan nih cantiknya Bu Heni. Beberapa orang tuh. Oke. Ya. Oke. Oh, di sini juga ada pelaku UMKM ternyata, ada Bram Chenway. Silakan untuk pasang senyum terbaiknya dan bersiap, saya akan kasih aba-aba berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, kita boleh pasang ekspresi kita. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesediaan Bapak. Terima kasih semuanya. Untuk Sampai ketemu lagi. Acara dari awal sampai akhir, dan saya juga ucapkan selamat untuk tadi para pemenang yang sudah mendapatkan voucher GoPay dan juga buku dari Pak Danang. Saya tunggu partisipasi Bapak dan Ibu sekalian di kelas-kelas Antawijaya selanjutnya. Terakhir, saya Yeni Alexandria menutup acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni, Pak Ken. Yeni.